Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iim Rohimat, mahasiswa PPG Daljab 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan melaksanakan PPL di SMK Muhammadiyah Kota Banjar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Coba satu orang lagi. Satu orang lagi. Oh, ya, silakan. Ya, tepuk tangan. Sebelumnya, coba kita berdiri dulu ya, kita merapikan baju atau pakaian kita, tentunya masih belum rapi supaya di P5 ini atau kegiatan P5 ini berjalan dengan lancar. Silakan berdiri terlebih dahulu. Coba lihat atau perhatikan teman kalian ya, di sekeliling kalian. Apakah di hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk di siang hari ini? Siapa? Andrea. Apa Andrea? Sakit. Sudah berapa lama dia sakit? 2 hari. 2 hari. Kenapa, ada kabar? Demam. Ya, karena memang cuaca di sekarang ya ini sangat ekstrim ya, jadi kalian harus berhati-hati ya, jaga kesehatan, jaga stamina supaya kita tidak gampang mati. Sebelum dilanjut, alangkah kita baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelasnya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Adapun tujuan pembelajaran P5 di siang hari ini, yang pertama ada mengenal jenis-jenis makanan tradisional berbahan dasar singkong dari berbagai daerah. Yang kedua, memahami proses pengolahan singkong menjadi makanan tradisional. Lalu yang ketiga, menghargai nilai-nilai gizi dan manfaat singkong
berbahan dasar singkong. Ya. Yang kelima, menunjukkan sikap gotong royong dalam proses pembuatan makanan. Jadi nanti kalian akan mempraktekkan atau membuat ya, olahan makanan yang berbahan dasar singkong. Tapi sebelumnya ini Bapak ada tayangan video terkait dengan olahan makanan yang berbahan dasar singkong. Pembelajaran yang selanjutnya kita akan melakukan pembiasaan kita ketika pembelajaran P5 ya. Tapi sebelumnya kalian lihat ke depan terlebih dahulu. Ini ada gerakan-gerakannya, barangkali kalian lupa. Yuk kita lakukan terlebih dahulu pembiasaan yang kita lakukan ketika kita melakukan P5. Silakan.
kegiatan P5 hari ini, kegiatan P5 hari ini, Bapak bawakan sesuatu yang tidak asing di benak kalian, atau kalian pun mungkin di daerahnya masing-masing ini banyak, ya. Nah, apa itu? Kita lihat dulu. Nah, apa ini? Singkong, atau di kita lebih dikenal sampel, ya. Nah, ini tidak asing untuk kita, ya, karena ini banyak sekali di daerah kita. Dan di P5 kali ini kita akan bikin proyek, ya, dari bahan dasar singkong atau sampel, ya. Nah, makanannya apa? Makanan yang akan kita buat ini makanan tradisional, ya, tradisional. Karena sampel atau singkong, ya, ini tidak hanya sekedar makanan nantinya ketika diolah, tapi ini juga bisa mengenyangkan dan bernilai gizi, ya. Jadi makanan tradisional sebetulnya dari bahan singkong ini ada gizinya. Tapi untuk sekarang, karena memang kita, ya, hidup di era Z, ya. Jadi makanan-makanan tradisional ini sangat jarang ditemukan dan ditemukan, ya. Padahal makanan tradisional ini menjadi ciri khas bangsa kita. Nah, hari ini kita akan coba bikin makanan yang berbahan dasar singkong, ya. Nanti Bapak akan bentuk kelompok. Kita akan bagikan 3 kelompok, ya. Kalian nanti bikin makanan tradisional yang berbahan dasar singkong, ya. Singkong ini, sejarah singkong sebetulnya sejarahnya ini sangat luar biasa bagi negara kita, ya. Siapa yang tahu singkong dari mana? Ya. Dari kami, ya. Singkong ini bukan asli Indonesia, ya. Singkong ini dari Amerika, ya. Jadi singkong ini dari Amerika dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia. Jadi perjalanan singkong ini sangat jauh, ya. Bapak tanya aja, makanan tradisional yang terbuat dari singkong ini banyak di sekitar kita. Nah, Bapak mau tanya terlebih dahulu, coba makanan tradisional yang terbuat dari singkong ini apa saja? Bahasa Indonesianya apa? Lemet. Ya. Nah, ini banyak sekali olahan yang dari bahan dasar singkong, ya. Dan makanan tradisional ini menjadi makanan atau identitas, ya, kearifan lokal negara kita.
Baik, kita sekarang akan bikin kelompok, ya. Jadi 3 kelompok kita bikin. Nanti kalian diskusikan mau makanan apa yang kalian buat. Itu tergantung kelompoknya masing-masing. Diskusikan, lalu kita akan buat makanan tradisional yang berbahan dasar dari singkong. Silakan buat kelompoknya terlebih dahulu. Baik, Bapak akan berikan LKPD terlebih dahulu. Jadi Bapak nanti kasihkan LKPD terkait dengan makanan tradisional, ya. Kalian di sana sudah ada petunjuknya. Tinggal kalian buat instruksi atau buat jawaban dari instruksi LKPD, ya. Jadi nanti kalian silakan diskusikan dengan teman kelompoknya mau bikin makanan tradisional apa yang terbuat dari bahan dasar singkong. Sudah menentukan makanan tradisional apa yang akan dibuat, ya. Coba kelompok ini dulu lah. Apa sih yang akan dibuat dari bahan dasar singkong? Oke. Kelompok kedua ini bagaimana? Sudah ada ketentuan mau bikin apa? Kue mata roda, ya baik. Kalau yang kelompok ini sudah getuk, ya boleh. Kalau memang sudah, kita mulai praktek, ya, praktek pembuatannya. Saatnya meraih mimpimu.
hasil diskusi dan hasil prakteknya ya. Nanti dibawa ke depan, ada yang membacakan hasil diskusi, juga makanan yang dibuat oleh kalian ya. Nanti diperlihatkan di depan sehingga teman-teman kalian yang beda kelompok itu bisa melihat hasil karya yang kalian buat di pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari makanan yang sudah dibuat dari bahan singkong, yaitu getuk. Asal usul singkong sebagai bahan pangan di Indonesia. Singkong berasal dari Amerika Selatan dan diperkenalkan ke Indonesia oleh bangsa Portugis. Saat ini singkong merupakan salah satu bahan pangan utama di Indonesia. Adapun bahan-bahan dengan membuat getuk yaitu yang pertama 500 gram singkong, yang kedua 100 gram gula pasir, yang ketiga kelapa parut secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Adapun langkah-langkah cara pembuatan getuk yaitu yang pertama kupas dan cuci singkong hingga bersih, yang kedua yaitu kukus singkong sampai empuk dan matang, yang ketiga haluskan singkong yang telah dikukus, yang keempat campurkan singkong yang telah dihaluskan dengan gula pasir dan sedikit garam, yang kelima yaitu bentuk adonan sesuai selera, misalnya balok kecil, persegi panjang atau persegi, dan yang terakhir yaitu taburkan kelapa parut di atas getuk yang telah dibentuk. Kesulitan yang ditemui dari pembuatan getuk di sini yaitu proses menumbuk singkong agar halus memerlukan waktu dan tenaga, dan cara mengatasi kesulitannya yaitu menggunakan alat yang lebih kuat dan memastikan singkong benar-benar matang sebelum ditumbuk. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 1 cara membuat getuk. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Yang diperkenalkannya cara membuat makanan tradisional yaitu getuk. Nah, untuk yang selanjutnya ini kelompok 2 ya, yang tadi telah bikin apa ya tadi ya? Makanannya kue roda. Untuk yang selanjutnya ya, dipersilakan kepada kelompok 2 tadi sudah buat makanan tradisional yang diberi nama mata roda. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerjanya. Silakan. Sanak usaha. Presentasikan hasil diskusi dan hasil kerjanya. Jangan di depan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makanan tradisional Indonesia singkong, yaitu membuat kue mata roda.
kerjanya. Yang selanjutnya, presentasi dari kelompok 3 yang tadi membuat makanan tradisional yang diberi nama memet. Sekarang untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi dan kerjanya. Jadi sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil P5 membuat makanan dari bahan singkong, yaitu peme. Untuk bahannya yaitu ada singkong yang telah diparut, terus kelapa parut, gula merah secukupnya, dan daun pisang untuk membungkus. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan itu yang pertama, parut singkong lebih halus. Yang kedua, campurkan singkong parut dengan kelapa parut dan gula merah. 3, ambil selembar daun pisang, letakkan campuran singkong di atasnya dan gulung hingga rapi. Selanjutnya yaitu kukus gulungan daun pisang yang berisi adonan singkong selama 30 atau 45 menit. Yang terakhir yaitu setelah matang, angkat dan siapkan disajikan. Nah, untuk kesulitan yang kami dapatkan selama membuat makanan ini yaitu mencampur adonan agar rata bisa sedikit sulit, dan proses pembungkusan dengan bisa memerlukan ketelitian. Untuk mengatasinya yaitu melakukan pembungkusan dengan hati-hati dan memastikan campuran adonan benar-benar merata. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih masing-masing kelompok. Ini sudah mempresentasikan hasil diskusi dan kerjanya, ya. Nah, untuk yang selanjutnya, kalian luar biasa telah membuat sesuatu yang sudah langka mungkin ya, makanan tradisional yang kita temui. Nah, kalian sudah berjibaku membuatnya, ya, dan bergotong royong satu sama lainnya. Nah, bagaimana pembelajaran yang kita lakukan siang hari ini bisa membuktikan atau bisa mempelajari bagaimana kita membuat makanan yang tradisional yang sudah langka saat ini, karena memang makanan kita di sekarang ini sudah banyak yang bagus, sudah banyak yang modern ya, dibanding mungkin makanan-makanan tradisional yang saat ini kita bikin. Tapi jangan salah, makanan tradisional ini pun mengandung nilai gizi yang sangat baik ya buat tubuh kita. Justru makanan-makanan yang sekarang ada ya, karena sudah banyak campurannya, itu akan merusak tubuh kita. Dan makanan yang seperti inilah makanan yang sehat, yang seharusnya dimakan oleh kita. Ya. Bapak tanya, adakah kendala dari pembuatan makanan yang dibuat di P5 siang hari ini? Apa manfaatnya bagi kita ketika mempelajari atau membuat, mencari nilai gizi yang kita cari barusan? Dan ini manfaat sekali. Makanan ini harusnya tentunya manfaatnya sangat luar biasa. Kalian sudah jarang makan yang seperti ini. Ya.
atas kerjasamanya. Semoga dengan P5 ini atau kegiatan P5 ini bisa menambah pengetahuan dan kreativitas kita, ya, dan merasa ada kecintaan terhadap makanan tradisional sebagai ciri khas, ya, makanan tradisional bangsa Indonesia. Dengan diadakannya P5 ini, semoga menjadi langkah kita, ya, menjadi kreatif dan menjadikan ciri bangsa Indonesia dalam kearifan lokal bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.